Gaji puluhan juta itu resikonya itu benar-benar sangat tinggi banget jadi TKW. Taiwan itu sebagai TKW itu kebanyakan kan eh, menjaga orang tua. Santi itu sering perut Mbak Santi sebelah sini itu sakit gedit pernah sampai apa ya ini aja sampai bengkak juga pernah teman-teman ya namanya resikonya jadi TKW. Nyari kakuan. Pinggir ha. Nyari kuan. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Mbak Santi Manel. Mbak Santi mau jemur baju ya. Nih belum aku jemur baju sekalian itu ya teman-teman, sambil curhat ya. Gaji puluhan juta itu resikonya itu benar-benar sangat tinggi banget jadi TKW ya. Nggak segampang gaji jutaan di Taiwan, kerja di Taiwan itu sembarangan, maksudnya yang penting bisa kerja gitu, enggak, harus punya skill. Walaupun kamu nggak bisa bahasa, tapi teman-teman seharusnya bisa bahasa sedikit dan punya namanya itu keterampilan atau skill ya. Andai kan skill kalian, oh ya aku bisa masak atau bisa jaga orang tua atau saudaranya, itu semuanya itu step by step pasti teman-teman harus mempunyai skill seperti itu, karena di rata-rata ke Taiwan itu sebagai TKW itu kebanyakan kan uh, menjaga orang tua gitu. Terus buat buat TKW pemula, pokoknya simak karena ini sangat penting buat TKW pemula. Karena berapa bulan ini itu banyak sekali mbak-mbak yang menjadi TKW kesini itu cuma 3 hari atau 1 hari dia langsung pulang karena dia satu mentalnya nggak kuat, satunya barangkali sikonya keadaannya beda Indonesia sama Taiwan gitu. Satu kan bahasa, dua peraturan sini itu orangnya kebanyakan rata-rata pelit dan perhitungan, tapi nggak semuanya, tapi rata-rata emang kayak gitu teman-teman. Saya nggak menakuti buat teman-teman, menakuti teman-teman yang mau ke Taiwan, tapi seenggaknya teman-teman tahu info ini dari Mbak Santi ya. Kenapa kok kayak gini teman-teman ya? Karena satu, dulu aku waktu pertama ke Taiwan itu, aku punya ya namanya seseorang ya teman-teman. Orang baru nyampe di Taiwan itu skillnya itu pasti nggak melebihi dari skill yang sudah lama di sini. Pekerjaan apapun itu kan butuh waktu, adaptasi pun butuh waktu. Gitu. Tapi Mbak Santi itu orangnya nggak pendendam, selalu batin ke hati. Kok maksudnya sesama Indonesia kok memojokkan sih kayak gitu teman-teman. Seperti saya sendiri kayak gini teman-teman ya. Saya nggak ngomongin orang, tapi ngomongin Mbak Santi sendiri. Biar teman-teman yang mau ke Taiwan itu tahu gitu. Jadinya kalau dilihat, wah di sana enak ya, bisa ke diskotik, kamu ekspor, Thai oke, bisa apa pacaran, bujumu-bujuku, ini itu. Tapi orang bilang Taiwan itu saldo, nggak sesaldo itu teman-teman ya. Yang buat Mas TKL kalau nggak ada liburan, yang benar-benar menginginkan cuan, cari cuan itu pasti mereka itu cari kerjaan di luar. Di balik semuanya itu, barangkali keluarga di Indonesia nggak ada yang tahu gitu. Dan satu lagi, tahun-tahun ini kan pabrik-pabrik agak nggak baik-baik aja gitu. Terus kalau buat untuk mbak TKW, mbak-mbak seperti kita, seperti saya gini sebagai TKW ya di Taiwan, bener tinggi. Karena apa? Satu, Mbak Santi sudah lama di sini. Jaga nenek ini kan ini majikan baru ya. Ya bukan baru lagi sih, sudah 3 tahun bulan 8 ini ya. Saat aku jaga dia itu. Kita satu rumah itu 3 orang teman-teman ya.
maksudnya seperti anak-anaknya itu dulu 4 orang, tapi yang apa ya, anaknya yang nomor 2 itu kan sudah meninggal, yang dulu aku jaga Akong itu. Kalau majikan kita yang nggak satu rumah, itu biasanya itu mereka nggak tahu sifatnya nenek, kelakuannya nenek, keadaan nenek. Kadang-kadang dia itu kalau mau ada orang tua mengeluh itu, ya biarin aja, gini aja. Tapi kan dia nggak tahu teman-teman ya. Nggak tahu maksudnya keadaannya nenek sekarang apa, sekarang pikun, apa sekarang sakit, sering-sering sakit, badannya lemah, nggak suka makan, kayak gitu teman-teman. Dan kadang-kadang itu kita ada sakit hatinya, karena apa ya? Karena mereka nggak tahu, saya sendiri aja selalu di, apa ya nggak pernah ngomong sih, cuma pernah ngomong. Kalau apa namanya, ya apa ya, seperti kayak membicarakan kalau orang lain itu, kalau orang tua nggak makan itu dibikin ini. Namanya orang tua nggak mau makan, aku sudah berusaha ya teman-teman. Tapi kalau nenekku itu sekarang hanya sedikit, kasih obatnya banyak banget gitu. Terus satunya lagi itu, aku kadang-kadang bertentangan sama yang satu rumah, karena yang mengurus obat-obatan atau apa itu di mata nenek itu, kalau Anda anaknya yang satu rumah itu nggak kerja itu merasa kalau aku harus minum obat, ini obat, aku nggak mau makan nasi gini. Maksud intinya itu kalau obat itu bener-bener semangat, tapi kalau makan nasi itu sekarang itu agak males teman-teman ya. Jadinya resikonya itu nggak semudah itu kerja jadi TKW gitu. Terus teman-teman juga nggak boleh jijik. Barusan sudah teman-teman tahu kan, aku tiap hari itu barangkali kita sedang makan, barangkali kita apa namanya mau makan gitu, kita nggak boleh jijik. Muntah apa, barangkali baru apa namanya pemula di sini, barangkali iyalah dimaklumin lah. Teman-teman kan belum tahu maksudnya adaptasinya gimana. Tapi kalau Mbak Santinya sudah terbiasa, kalau merasa jijik atau apa itu, ntar kita itu kelaparan gitu teman-teman. Kadang-kadang itu ada majikan yang suka julid, lihat ini apa kayak gitu. Kadang-kadang kita itu sudah berusaha tapi majikan belum puas kayak gitu teman-teman. Jadinya kalau melihat teman-teman di TikTok atau itu, barangkali itu TKW yang sudah lama, bangun malam itu untuk apa Mbak? Sebenarnya nenekku bisa, tapi karena ada aku orangnya agak ngalem, jadinya aku nggak harus nenekku tuh menyuruh aku, memanggil aku, enggak. Dia itu bergerak sedikit kan, aku satu ranjang sama nenek gitu teman. Jadinya kalau nenek bergerak sedikit, aku pasti tanya, kamu mau ngapain? Mau kencing atau mau bangun atau enggak gitu. Semalam itu nggak nyenyak tidur. Pokoknya berapa minggu ini nggak nyenyak tidur teman-teman. Tapi kemarin itu bener-bener agak fatal. Agak fatalnya apa ya? Dia itu 1 hari itu tidur terus. Bangun sebentar, oh itu pusing, mau ini, mau itu gitu. Kita sebagai TKW merasa nggak enak karena kerjanya sudah selesai, pasien kita itu tidur aja kan nggak enak juga. Tapi alhamdulillah majikanku itu orangnya nggak pernah gimana-gimana gitu. Tapi nenekku itu kalau aku kadang-kadang apa maksudnya aku aja untuk bercanda, kadang-kadang ngomongnya itu nggak ngenakin hati, tapi aku nggak pernah namanya diambil hati. Teman-teman juga kalau majikannya iya nggak apa-apa. Nah, terus majikan itu pasti lebih suka di apa ya, kita inisiatif. Jangan oh ya mau buka ngapain inisiatif, ngapain itu ya, tergantung teman-teman. Kalau Mbak Santi sih nggak pernah, selagi kan di sini nggak ada kerjaan gitu, aku pasti tanya jawab, sama seperti kayak di rumahku sendiri, kayak seperti keluargaku sendiri, kerjaku di sini kan. Kenapa Mbak Santi bisa gemuk di sini daripada dulu teman-teman, karena aku kalau ada waktu pasti aku tanya sama majikan. Kalau Sabtu Minggu tuh pasti mereka itu di rumah, terus aku selalu bilang, permisi, ntar siang kamu mau makan apa, mau ngemil apa. Teman-teman pasti tahu kan Mbak Santi sering bikin cemilan ubi goreng atau lainnya, atau bubur kacang hijau. Itu aku yang selalu tanya, mereka nggak pernah nyuruh-nyuruh kalau ada kacang hijau ada apa, itu aku pasti pamitan dulu atau mempertanyakan sama majikan kayak gitu teman-teman. Dan satu lagi itu, aku orang Islam, tapi kenapa Mbak Santi kok sering masak babi? Karena kita jangan egois, kita ikut orang Cina. Terus kita nggak makan babi, terus kita nggak masak buat mereka gitu. Mereka nggak pernah menyuruh teman-teman. Tapi namanya ciri khas orang Cina itu pasti kalau nggak makan babi itu kayaknya nggak ada vitaminnya. Orang luar bilang kayak gitu, kalau nenek-nenek kayak gitu teman-teman. Jadinya aku bilang, oh kesukaannya majikanku itu nggak suka yang ada babi yang ada lemaknya. Berarti aku harus bikin steak babi. Nah, jadinya aku buat sendiri gitu. Tapi alhamdulillah Mbak Santi dulu pernah
di majikan dulu itu pernah bikin majikan bisnis. Aku nggak tanya, cuma aku lihatkan terus aku pelagain, alhamdulillah saya bisa. Terus nenekku uh, suka kaki babi, jadinya aku masak kaki babi untuk nenekku. Ya alhamdulillah masakanku ya enak, kalau kurang asinnya aku tambahin. Namanya kita juga nggak makan ya teman-teman ya, kayak gitu. Jadi kita itu harus punya inisiatif, bukan sok cari muka enggak teman-teman, tapi orang Taiwan itu uh, sukanya kayak gitu teman ya. Apalagi kalau majikanku yang satu rumah itu orangnya dulunya pelit banget, apa-apa beli, tapi mengiring seiring waktu, seiring hari aku kerja di sini makin ya berbulan-bulan, bertahun gitu, mereka itu adaptasinya sudah oke, juga aku bercandain apa. Kalau sudah aku bercandain gitu pasti mereka beli gitu. Karena di sini itu jauh, teman-teman, jauh dari mall, jauh. Makanya teman-teman kalau ngelihat Mbak Santi itu jarang vlog di luar, karena kalau nenekku, aku itu bisa keluyuran di keluar, tapi aku itu orangnya kalau kerja itu nggak apa ya namanya, nggak suka keluar-keluar. Kalau nenek nggak keluar, aku nggak keluar, begitu teman-teman. Nggak suka namanya nggak ada majikan terus aku lempar atau suka pergi gitu tanpa sepengetahuan majikan. Enggak, Mbak Santi nggak suka kayak gitu. Bebas Mbak Santi di sini, mau ke taman mau apa. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi tanggung jawab aku satu. Aku nenekku di rumah, kalau nenek kenapa-napa terus gimana gitu. Udah selesai? Aku menjemurnya teman-teman. Jemuranku. Gaji tinggi itu resiko pasti tinggi teman-teman ya. Mbak Santi juga pernah ditabrak sepeda motor, nggak opname, langsung aku dibawa pulang gitu, ini bengkak gitu, pokoknya kakiku juga ini sampai sekarang pun itu kalau musim dingin atau cuaca dingin itu masih pergelangan kakiku juga masih linu atau kayak nyeri banget gitu kalau jalan, jadinya walaupun kelihatannya oke tapi tetap aja masih fisik kita itu nggak normal seperti dulu lagi. Dulu Mbak Santi, kenapa Mbak Santi mengatakan gaji jutaan itu benar-benar resikonya tinggi? Karena dulu Mbak Santi di sini juga jaga akong yang dulu sekarang itu sudah nggak ada ya. Mbak Santi itu sering perut Mbak Santi sebelah sini itu sakit gitu, sampai-sampai kalau aku pakai korset gitu tuh pasti enak, kalau nggak pakai korset itu mulai sakit banget gitu. Pokoknya kalau namanya perempuan itu perut itu jangan sampai apa namanya ada gejalanya. Kalau nggak gitu tuh ya teman-teman bikin perut kita itu nggak enak. Kejepit pernah, sampai apa ya, ini aja sampai bengkak juga pernah teman-teman. Ya namanya resikonya jadi TKW kayak gitu. Oh terus kalau di Indonesia bengkak ya udah diem di sini Mbak Santi nggak banyak ngomong ya teman, nggak banyak cerita banget karena di sini itu lagi berisik ya. Atasku sama sebelahku itu lagi benerin sesuatu dari hari Jumat sampai sekarang itu masih belum selesai-selesai. Terus yang kemarin tangganya aku sudah lap hari apa itu pas hari Senin itu ya. Hari Rabu tanggal 1 tuh. Tanggal 1 ya. Iya, tanggal 1 itu bukan tanggal 1. Tanggal 4 itu aku lap ya teman-teman ya. Aku lap terus tanggal berapa aku lap lagi. Kenapa Mbak Santi itu pernah ditabrak sepeda motor? Keluarga aku nggak tahu. Mbak Santi dari sini segini itu sampai bengkak, sampai memar gitu, bengkak, sakit. Terus kakiku, pokoknya sebelah sini. Aku kan ditabrak sepeda motor itu sebelah sini ya teman-teman ya. Itu pergelangan kaki aku itu walaupun sekarang sudah itu dibilang sembuh nggak sembuh. Kalau musim dingin atau musimnya agak dingin gitu, itu linu atau nyeri di kakiku gitu. Tanpa keluargaku tahu aku pernah kayak gitu, karena saya sudah apa namanya, pokoknya nggak pernah namanya nggak enaknya aku ceritain ke keluarga. Yang jadi TKW itu ya kalau malam ya jarang tidur, terus yangnya kalau ada majikan kita, ya kalau majikan kita itu apa namanya, apa seperti kayak menghargai kita, atau seperti tahu kondisinya nenek kalau malam nggak tidur, kita tidur nggak apa-apa. Kalau majikanku sih nggak apa-apa. Aku bilang semalam nenek nggak tidur, ya udah tidur aja. Kadang-kadang kita nggak bisa tidur kalau siang, kan sudah kebiasaan. Tapi kalau siang itu pasti Mbak Santi tidur, karena kalau nggak tidur itu kayak badan Mbak Santi itu kayak greges gitu teman-teman, kayak mau sakit. Karena malamnya itu nenekku tuh sering bangun gitu. Sebenarnya dia bisa bangun sendiri, tapi kita kan namanya jaga orang tua harus bantuin dia berdiri kayak biasanya itu teman-teman ya. Jadi sakit nggak sakitnya jadi TKW itu kita tetap kerja teman-teman ya, nggak dimanja gitu.
Iya, kalau versi teman-teman di luar sana itu, iya kalau majikanku itu, kalau aku sakit itu suruh istirahat ya, semuanya itu nggak sama majikan kita. Ini di versinya Mbak Santi, nggak sama gitu. Andai kan Mbak Santi cerita kayak gini nggak beda sama teman-teman, ya berarti versinya teman-teman itu setiap majikan beda-beda gitu teman-teman ya. Dulu tahun kemarin itu bulan bulan 5, bulan 6, bulan 7 itu Mbak Santi kena panas. Andai kan sakit itu ya udah aku cuma kalau aku kuat aku pel, kalau nggak kuat ya aku tidur gitu. Majikan masih menghargai aku gitu kalau aku sakit gitu. Panas sampai 15 hari aku itu nggak makan nasi teman-teman, cuma makan buah. Aku kalau sakit panas itu nggak nafsu makan itu, makan apa kayak makan makan nasi bubur itu nggak bisa, harus makan itu teman-teman, makan buah gitu teman-teman. Jadinya begitulah suka dukanya jadi TKW, jadinya nggak seindah foto profil kayak gitu teman-teman. Ya udah sekian aja dari Mbak Santi, semoga teman-teman suka dengan ceritanya Mbak Santi. Buat mbak-mbak TKW yang mau kesini biar tahu, biar harus stay dengan mentalnya dulu, fisiknya, kesabarannya, jangan lupa ya. Ya udah, kalau di tutur katanya Mbak Santi dari pertama sampai terakhir banyak yang salah, Mbak Santi minta maaf. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next to video selanjutnya jangan lupa untuk support Mbak Santi. Dan jangan lupa untuk subscribe, like-nya, share kalau menganggap videonya Mbak Santi bermanfaat. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Next to video selanjutnya.